Saya ucapkan shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kembali berkumpul di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa atas berkat menyertaan-Mu pada kami hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu, terlebih lagi untuk belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Kau urapi kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Karena itu, kita harus mempunyai nilai hidup yang sama berharganya dengan salib yang sudah menebus hidup kita. Kasih
meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bacakan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita mau terima kuasa Tuhan. Dimanapun kita berdiri, dimanapun kita melangkah, kita pasti akan menjadi berkat. Pujian
mau menari, karena bila roh Allah ada di dalam kita, kita mau menari seperti Daud menari. Siapkan persembahan kita dengan kasih Kristus. Ibu Gracia akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu kepada kami sehingga Kau kumpulkan kami pagi hari ini di tempat ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, Tuhan. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan agar setiap persembahan kami boleh layak dan berkenan kepada Engkau. Berkati kami semua, Tuhan, yang akan memberi maupun yang belum bisa memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada satu sobat. Tak pernah dia
kembalikan dengan berlipat kali ganda. Amin, haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan kehidupan kita. Karena segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, mungkin saat ini kita tidak tahu apa arti sebenarnya, tapi suatu hari nanti kita akan pasti kita akan tahu apa maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Semua tak sejalan rencanaku, ku melihat rencanamu terindah. Tak tiada yang dapat ku kenal, kau ajarku
terjadi dalam hidup kami, yang kami alami sepanjang hidup kami, ada satu rencana-Mu yang indah buat kami Tuhan. Waktu-Mu adalah waktu yang terbaik buat kami, dan kami percaya Engkau senantiasa menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kita semakin hari semakin mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita dan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita sudah masuk di bulan September, tak terasa kalau sudah ember gini, waktunya kita menantikan hari Natal ya. Kalau di negeri lain, di Filipina, saya melihat September ini termasuk sudah Natal. Dari mulai September sampai Februari itu mereka merayakan Natal. Natal terpanjang ada di negara Filipina. Namun hari ini kita mau belajar bukan Natalnya ya. Tapi kita mau belajar bagaimana kita menjadi murid Kristus. Bagaimana kita menjadi bagian dari amanat agung Kristus. Apakah amanat agung Kristus? Siapa yang tahu? Apakah amanat agung Kristus? Jadikan semua bangsa muridku. Ya, kita semua menjadi bagian atas amanat agung Kristus, yaitu memuridkan. Ya, gimana caranya? Saya ini bukan sekolah teologi ya. Saya bukan seorang pendeta atau hamba Tuhan atau pastor ya. Kalau zaman sekarang namanya pastor. Ya. Bagaimana caranya menjadi memuridkan orang lain? Mari kita melihat dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai 18. Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai 18. Bila sudah menemukannya, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan baca ayat ini. Nanti ayat yang genap saya bacakan, yang ganjil Bapak Ibu Saudara yang akan membacakan. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Kita baca ayat ini bersama-sama. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Hari ini kita
mau tahu gimana caranya kita memuridkan orang lain untuk menjadi murid Kristus. Ya. Di ayat yang ke-12 katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, kerjakan keselamatanmu. Ini adalah perintah Tuhan melalui Rasul Paulus. Nah, surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus saat Rasul Paulus di dalam penjara. Dia dibelenggu di penjara pada saat dia menulis surat Filipi ini. Dan pada saat itu juga jemaat di Filipi sedang mengalami tantangan. Ya, makanya Paulus ini menulis surat ini untuk menguatkan jemaat di Filipi. Ya. Memberikan dorongan untuk bertekun di dalam iman mereka. Ayat yang ke-15. Ya, kita melihat. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di langit. Ya, mendorong jemaat di Filipi ini supaya mereka bersinar seperti bintang-bintang di langit. Kalau kita lihat bintang di langit itu memang kecil ya dari sini, tapi mereka itu memberikan cahaya. Kalau tidak ada bintang, aduh pasti ini mau hujan. Ya, pasti mau hujan. Dan bintang ini juga sebagai petunjuk. Masih ingat cerita tentang orang Majus? Ya. Bintang ini menjadi petunjuk mereka untuk menemui bayi Yesus. Dan bintang ini juga ternyata juga menjadi petunjuk bagi para nelayan. Kalau bintangnya di mana gitu, itu mereka tuju. Ya. Nah, kehidupan kita ini harus memancarkan kesaksian yang baik. Seperti bintang ini bersinar, celing gitu ya. Jangan menjadi gelap di antara kegelapannya, tapi kita mau menjadi terang, menjadi bintang di antara kegelapan. Bagaimana seorang harus hidup menjadi pengikut Kristus? Yang pertama, kembali ke ayat yang ke-12. Kerjakan keselamatanmu. Kita mau mempraktekkan disiplin rohani di dalam hidup kita. Ya. Di Filipi ini ada banyak orang percaya. Lydia, tahu cerita tentang Lydia? Seorang wanita penjual kain. Ya, kain ungu yang membantu banyak orang. Ya, melalui kehidupan Lydia ini dia memberkati. Kemudian ada kepala penjara di Filipi. Ini juga orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Bukan di Filipi itu bukan orang-orang yang tidak percaya, tapi banyak orang yang percaya. Nah, disiplin apa artinya? Ya, disiplin apa artinya? Berusaha untuk menjadi taat, tunduk, tertib. Nah, disiplin rohani apa artinya? Kita kerjakan kerohanian, kita tingkatkan kerohanian kita dengan lebih lagi. Disiplin rohani ini ada dua. Disiplin rohani personal dan komunal. Jika saya belajar tentang disiplin rohani ini beberapa waktu yang lalu, apa yang harus saya kerjakan? Dosen ternyata cuma bilang
jadwal sehari-harinya apa. Ditulis jam gini, jam segini, jam segini. Itu disiplin rohaninya. Sudah dikerjakan? Kadang-kadang ya bolong. Disiplin personal itu pribadi kita sendiri. Apa itu? Berdoa, membaca firman Tuhan, kemudian memberikan persembahan. Itu pribadi kita. Apakah kita sudah melakukan sepanjang hidup kita ini? Sudah terus menerus? Namanya disiplin itu ya harus terus menerus. Saya ingat ketika ada seorang murid sekolah minggu, saya sekolah di SMA Hang Tuah ya. Kalau telat disuruh lari-lari keliling lapangan 10 kali. Kalau enggak disuruh push up. SMA Hang Tuah ini ya. Disiplin, mendisiplinkan murid. Atau kalau enggak ditutup pintunya, brak ya. Dulu saya di SMA Malang SMA 2 ya gitu ditutup. Pernah saya ini hampir telat. Ya karena angkotnya susah ya. Akhirnya saya diantar bapak, masih inget tuh. Diantar bapak, biasanya kan gurunya sudah di pintu gerbang gitu ya. Salaman gitu. Ini sudah mau ditutup. Biasanya saya turun di depan pintu gerbang. Ini karena sudah mau telat, sama bapak motor ini dimasukkan ke sekolah. Tidak di pintu gerbang lagi tapi dimasukkan. Karena saya takut telat. Disiplin. Ya. Karena saya ini kalau telat pasti nangis. Kecuali anak zaman sekarang telat gak masuk wis mah. Ya, kalau zaman saya dulu saya nangis. Kalau telat nangis, balik gitu ya dari depan kok jamnya wis telat. Pulang gitu nangis di ibu sama bapak. Kenapa nangis? Telat kok mau aku izin ya. Karena saya berusaha disiplin. Ya. Disiplin rohani kita ini ya ini membaca firman Tuhan. Sudahkah kita membaca firman Tuhan setiap hari? Kalau berdoa pasti sudah berdoa. Ya. Itu doa makan sama tidur gitu ya. Doa yang dimaksud adalah doa pribadi kita dengan Tuhan. Apalagi doa pagi. Itu paling susah kalau suruh doa bangun pagi. Ya. Kalau orang-orang sudah sepuh ya pasti bisa bangun pagi ya. Paling jam 2, jam 3 sudah bangun semua. Tak dengarkan ibu sudah utek ya. Sudah bangun. Ya. Datang kepada Tuhan. Kalau saya sih bangunnya jam 4:30. Satset bat-bet kalau masak ya. 1 jam selesai. Nah, bangun pagi untuk berdoa. Jangan bangun pagi langsung nyandak HP. Dilihat, ono chat enggak ya? Boleh pegang HP tapi untuk melihat renungan firman Tuhan. Jangan hanya melihat chat atau melihat Facebook ya. TikTok. Tapi untuk melihat atau membaca firman Tuhan. Karena memang Alkitab ini tulisannya semakin kecil, saya lihat belereng ya, butuh sinar. Nah, sudahkah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan? Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan memberikan persembahan duit dulet-dulet, kayak mendol, plung. Ya. Ketika saya berada di Sidoarjo dulu, saya kan kadang-kadang tapi saya tidak setiap
waktu menghitung persembahan. Kadang-kadang dipanggil oleh Ibu Gembala, baik ke sini bantu gitu. Deloken Mbak, uangnya Mbak, kayak mendol. Diulet-ulet sing buka sing mau hitung itu alon-alon bukanya. Ya, takut sobek. Ya, berikan yang terbaik. Seperti seorang janda yang memberikan persembahannya kepada Tuhan, wis satu-satunya. Ya. Wis Tuhan ini satu-satunya diberikan kepada Tuhan. Bersyukur kalau kita diberikan berkat lebih yang lebih baik. Uangnya kencil-kencil, ya, kenceng-kenceng gitu ya. Uang mesin yang ada minumannya itu, kalau kita masukin uang sing lusuh gitu, nggak akan pernah mau. Tapi kalau kita masukkan uang yang kenceng, pasti keluar minumannya. Demikian juga kita mosok sih ngasih Tuhan yang lusuh, ya. Dikasih Tuhan seperti Kain, ya, dan Habel. Tuhan menerima persembahan yang baik. Nah, itu disiplin rohani personal. Yang kedua, disiplin rohani komunal. Ini kedisiplinan rohani kita di dalam komunitas. Contohnya ibadah persekutuan, ya. Ibadah persekutuan. Sudahkah kita melakukan? Nah, kalau jemaat di sini jos kan sing bolos, kecuali benar-benar sakit pasti nggak bisa datang. Ya. Beribadah kepada Tuhan itu penting. Kan ada ibadah online. Ya. Setelah corona ini orang-orang semakin nyaman dengan ibadah online. Lihat HP aja lah. Enak, gak usah kayak persembahan ya. Masih belum mandi Tuhan kita nggak kelihatan ya. Dulu ketika corona itu kan ibadah online. Ya. Gak bisa kita duduk diam di depan HP atau televisi mengikuti ibadah, gak bisa fokus, konsentrasi. Tiba-tiba ada tamu, tiba-tiba sayur lewat ya. Kemudian tiba-tiba perut sakit ya, ke belakang. Nah, tiba-tiba anak nangis ya. Minta disuapin, minta apa, minta ini ya. Gak bisa fokus kalau ibadah online kecuali sakit. Ya. Ibadah online. Dimanapun kita berada, ketika kita pergi ke suatu kota, carilah Tuhan dulu di dalam ibadah. Ya, anak-anak saya selalu saya tekankan, cari Tuhan dulu, ibadah. Ya, karena kalau sudah nyaman dengan tidak ibadah kalau hari Minggu atau hari Sabat ya. Terserah mau Sabtu mau Minggu ya. Wis nyaman, enak ini ya tibae. Gak usah ibadah wis. Dulu saya waktu sekolah ekskulnya mesti hari Minggu. Ya, hari Minggu ekskul. Saya dimarahi bapak saya. Gak boleh berangkat. Ibadah dulu. Ya, saya ikut basket kalau nggak salah itu basket. Ibadah dulu baru berangkat. Biarin telat ya. Atau waktu itu ibadahnya jam 10. Saya ekskul dulu langsung pulang, cepet-cepet pulang. Kalau anak zaman sekarang habis ekskul ya kongko-kongko, jalan-jalan ya. Wes gak mikir no ibadah. Sing penting kumpul sama teman-teman. Ya. Utamakan ibadah. Komunitas, kumpul dengan komunitas. Bagaimana kita mempraktekkan kasih kepada sesama kalau kita tidak pernah ada komunitas, tidak ada persekutuan. Ya, meskipun saya menjadi pelayan Tuhan di sini, saya juga di situ aja tetap melayani Tuhan di sana.
di ibadah komsel. Ya. Mas Yoni juga melayani musik di sana. Kalau ibadah Kamis ada komunitas. Kita pasti ketemu dengan orang-orang, bercerita, bersharing gitu ya. Jangan menutup diri. Ya. Ibadah online gak apa-apa. Saya kalau habis ibadah ya tetap saya lihat HP untuk mendengarkan khotbah-khotbah yang lain atau melihat pujian penyembahan gereja-gereja lain. Ya, GKN apa gitu saya lihat. Oh gini. Ya. Jangan tinggalkan komunitas kita. Ya, karena di dalam komunitas itu kita bisa praktekkan firman Tuhan dalam hidup kita. Nah, gereja ini juga tempatnya kita bertumbuh, berakar dan berbuah. Berakar dulu ya, berakar, bertumbuh dan berbuah. Ya. Sudahkah kita menghasilkan buah kita di dalam gereja? Jangan menjadi orang yang pasif, ya, yang datang pergi gitu ya. Tapi kita mau berbuah, ya. Tinggal berakar dan berbuah. Gereja ini bukan pasar. Kenapa? Yang bisa kita datangi seenak hati kita. Ya. Hari ini ke gereja ini. Minggu depan ke gereja itu. Minggu depan lagi ke gereja. Nah, kalau tanaman ini dipindah-pindah terus, gimana dia mau bertumbuh? Malah mati. Ya Budi ya, Budi ini kan ahlinya tanaman, tanamannya seger-seger gitu ya. Kalau dipindah-pindah terus pasti mati. Demikian juga kita, kalau kita sering gak bisa nancep gitu ya, bagaimana kita bertumbuh dan berbuah. Ya, mari kita jadikan gereja ini sebagai tempat kita bertumbuh, lebih berbuah. Ya. Kalau yang pertama tadi bagaimana kita bisa menjadi seorang pengikut Kristus yang memuridkan, mempraktekkan disiplin rohani. Yang kedua, menghidupi ketaatan secara konsisten. Tetap di ayat 12. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, konsisten. Konsisten ini artinya walaupun ada orang nggak ada orang kita tetap kerjakan. Ya. Kalau yang pernah kerja ikut orang gitu ya, atau di sebuah lembaga atau kantor, kita kerja kalau ada orang atau kewajiban kita. Wajiban ya. Jangan kalau ada bosnya, sembarang dicanda. Ya, sembarang dikerjakan. Nulis, nelfon ini ya. Ini ada sebuah cerita. Saya tunggu sendiri ya. Ada seorang karyawan. Kalau kerja kalau hanya ada bosnya. Suatu saat bosnya datang dengan seseorang. Wah, dia langsung nulis, terus sok sibuk dengan telepon. Oh iya, nanti saya nih. Ya nanti kita ketemu ya. Terus bosnya masuk. Maaf ya Pak, saya sibuk. Sambil angkat telepon. Oh iya. Terus ditaruh. Iya Pak, ini saya bawa orang. Buat apa? Ini teknisi telepon. Teleponnya lo mati. Jadi dia ketahuan kalau bohong. Telepon mati kok diangkat ya. Teleponnya rusak. Ketahuan.
Ya. Saya dulu kalau capek bilang sama istrinya gembala. Gembala sekarang yang di sana kan gembala anaknya ya. Mbak, saya panggilnya Mbak. Aku ngantuk tak tidur sebentar ya. Saya izin. Aku ngantuk capek aku Mbak. Ya Mbak, tidur sebentar, saya di ruang sekolah minggu tidur sebentar. Terus bangun. Diizinkan karena memang jam istirahat ya, jam 12. Gak apa-apa. Tapi kalau kita ini enggak konsisten dengan hidup kita, bagaimana orang akan memberikan penghargaan buat kita? Oh bagus karyawanku ini, datangnya telat, pulangnya cepet. Saya punya teman seperti itu, datangnya jam 10, pulangnya jam 3 bareng-bareng yang lain. Loh, ya inilah dunia kerja. Pada cari muka. Ya. Datang padahal jam operasionalnya itu jam 9 sampai jam 3. Dia datang jam 10, kadang setengah 11. Ya. Ini yang membuat teman saya yang satunya mangkel. Akhirnya, ayo metu ayo. Ayo kita keluar aja, kok gini sih. Kok enggak ada teguran. Ya. Itulah dunia kerja. Karyawan yang tidak teladan. Tapi telatan. Ya. Datang telat, pulang cepet, ya. Nah, taat di dalam segala kondisi. Dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Taat dalam segala kondisi dan waktu. Ya, kita mau taat dalam hidup kita. Konsisten mengerjakan keselamatan kita dengan ketaatan. Taat diwolak-walik ya tetap taat. Kita ini dilihat seperti ikan di akuarium, ya. Dari sisi manapun kelihatan. Akuarium kotak yang kaca itu ya, dari sisi manapun lihat kelihatan. Kita bergerak sedikit saja salah, waduh, banyak orang akan mencibir kita. Kita berbuat dosa sekecil, gak ada sih sebenarnya dosa besar, dosa kecil ya. Kita aja yang menganggapnya seperti itu. Dosa ya, dosa. Orang akan melihat, loh wong Kristen. Nah, wong Kristen rek. Ya. Ternyata gitu tah. Nah. Ya, apalagi yang muda-muda ya. Kerjakan dengan konsisten keselamatan yang dari Tuhan dengan takut dan gentar. Ya. Tidak hanya karena kita ada orang tua kemudian kita jadi malaikat di rumah, ya, angel ya. Jadi angel. Kemudian ketika di luar rumah kita jadi demon. Jadi malaikat pencabut nyawa. Kalau di rumah malaikat Gabriel. Ya. Ya. Yang ketiga, bagaimana kita mau menjadi pengikut Kristus yang memberikan mendemonstrasikan kedewasaan iman kita. Ayat 14 dan 15. Kita lihat. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Dewasa dalam karakter kita. Ya. Di situ katakan ayat 14, tidak bersungut
bersungut. Bapak Ibu Saudara kalau dengerin orang ngeluh terus sumpek enggak? Panas ngeluh, hujan ngeluh ya. Sekolah ngeluh, gak sekolah ngeluh. Sekolah ngeluh karena tugasnya kok akeh sih. Gak sekolah ngeluh karena kok gak lesang aku. Ya. Panas ngeluh, panas sih. Kalau hujan ngeluh, udan terus saya. Nah, bersungut-sungut, ngeluh terus ya. Ya, ini tidak dewasa karakternya. Ya, sumpek kalau lihat orang suka ngeluh. Belajar untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan. Ya. Tidak suka berbantah-bantahan. Saya kalau dengar ponakan saya ini lagi bertengkar gitu ya, aduh ramini. Wedok kabeh ya. Lanang wis siji ya. Kalau lagi bertengkar waduh ramini, berbantah-bantahan. Ya. Belum dewasa karakternya. Kalau dewasa karakternya mereka pasti salah satu akan diam. Ya. Di dalam rumah tangga kan juga gitu ya. Daripada rame menengahi ya. Lek istrinya ngomong, suami ngomong, wih rame ini ya. Terus anak ikut-ikut, ya tambah dar-der-dor gitu ya rumah tangganya. Nah, mau dewasa secara karakter kita, ya. Kemudian dewasa dalam kesaksian kita. Seperti yang saya katakan tadi, kita ini jadi saksi Kristus seperti bintang di langit yang bersinar. Seperti ikan di akuarium tadi diamati orang lain. Ya. Mari melalui hidup kita mau memuridkan orang lain untuk percaya kepada Tuhan. Memang tidak mudah. Ya. Kalau seorang penginjil pasti punya keberanian. Nah, kalau kita ya moro-moro ngomong, kamu apa? Ini percaya Tuhan Yesus ya. Kenapa kon moro-moro ngomong lah? Ya, tidak seperti itu juga. Tapi kalau orang sudah punya keberanian ya pasti bisa, pasti mau. Tapi kalau kita ya melalui kehidupan kita menjadi saksi untuk memuridkan orang lain. Mari kita mau menjadi bagian dari amanat agung Kristus. Jadikan semua bangsa murid Tuhan. Dimanapun kita berada, ya, jangan lupa untuk beribadah, ya. Jangan lupakan Tuhan. Di saat kita sakit pun kita difasilitasi dengan teknologi ibadah online. Ya. Tapi kalau kita sehat ya ojo ibadah online terus. Datang ke gereja, ke tempat ibadah. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kita senantiasa terhubung dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, supaya kita menjadi saksi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita mau pujikan terhubung denganmu. Yes. Haleluya. Kami mau Tuhan senantiasa terhubung dengan Engkau dimanapun kami berada Tuhan. Yesus,
karena kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Dengan apa kami membalas kasih-Mu selain kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan kami Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, Kau yang memampukan kami Tuhan, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Katakan dengan kesungguhan hatimu, ku terhubung denganmu Tuhan. Kami mau senantiasa terhubung dengan Engkau Tuhan, melalui firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Haleluya. Firman-Mu itulah dasar hidupku, ya Yesus, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu kami mau melekat dengan Engkau Tuhan.
Kami percaya Roh Kudus tercurah atas hidup kami masing-masing, menjamah setiap hati kami, menjamah hidup kami Tuhan. Kalau yang saat ini sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mujizat-Mu terjadi atas hidup jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami yakin Engkau senantiasa mendengar doa-doa kami Tuhan. Engkau memampukan kami untuk menjadi murid-Mu yang memuridkan orang lain menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara saat ini. Tapi Roh Kudus-Mu senantiasa ada dalam hidup kami semua Tuhan, jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Firman-Mu itu yang menguatkan kami. Firman-Mu itu adalah dasar hidup kami dalam melakukan segala sesuatu Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap jemaat-Mu yang saat ini sudah hadir. Apapun yang saat ini menjadi kerinduan mereka, keinginan mereka, Tuhan membuka jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Duduk. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh Ibu Ike. Tuhan akan memberkati lebih lagi dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam kehidupan rumah tangganya. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita akan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk firman yang telah dibentangkan. Boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan, terlebih lagi menjadi berkat untuk kehidupan Ibu Ike sendiri Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan persembahan kami agar boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Kau berkati yang akan menjalankannya juga yang akan mengelolanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan
kasih Bapak Ibu Saudara sekalian untuk persembahannya. Tuhan akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Kita akan mendengarkan ibadah pengumuman ibadah untuk sepekan. Hari Selasa kembali ada ibadah menara doa pukul 6 sore di tempat ini. Lalu dilanjutkan ibadah raya di hari Minggu pukul 6 pagi. Lalu ada ibadah sekolah minggu pukul 6:30. Mungkin itu saja pengumuman dari kami. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan pujikan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin ibadah raya dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi kami masing-masing. Terlebih kami sudah mendengar firman-Mu. Jadikan kami ini menjadi pelayan-pelayan yang senantiasa membawa banyak jiwa untuk kemuliaan nama Engkau. Biarlah Tuhan jadikan kami jangan menjadi orang Kristen yang egois, tapi kami boleh melihat orang-orang lain yang belum percaya kepada Engkau. Biarlah kami boleh menjadi misi-misi yang senantiasa dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Berkati Ibu Ike yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati tim PAW, tim musik, LCD, kolektor, semua diberkati Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi, Tuhan pun juga akan berkati dengan limpahnya. Terima kasih Bapa. Saya juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan Kau akan senantiasa membuka jalan bagi mereka yang belum mendapat pekerjaan, yang sudah bekerja berikan kejujuran, berkati ekonominya, berkati keuangannya, berkati rumah tangganya menjadi rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera dari Tuhan. Tuhan biarlah Kau pulihkan jemaat-Mu keluarga demi keluarga, sehingga kami senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Agus Tuhan. Biarlah Engkau memberikan yang terbaik untuk Pak Agus. Apapun yang sedang dirasakan saat ini, yang seringkali oh Tuhan dalam keadaan tubuh yang lemah, berikan kekuatan, kesehatan, terlebih Engkau jamah setiap penyakitnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Engkau akan berikan kesembuhan. Biarlah Bapa, saya juga berdoa untuk Ibu Tuti Sempalwada yang baru jatuh, saat ini pinggangnya masih terasa sakit. Tuhan juga akan memberkati, memberikan kesembuhan. Para lansia yang juga dalam kelemahan tubuh, Tuhan juga akan memberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Biarlah Engkau memberkati Bapak Presiden. Kami berdoa untuk wakilnya, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Muspika, Kepala Desa, RT RW, DPR, MPR. Engkau berikan roh takut akan Tuhan, menjalankan tugasnya bukan untuk kepentingannya pribadi, tapi boleh mementingkan rakyatnya. TNI Polri tetap setia Tuhan untuk menjaga NKRI sehingga dijauhkan dari segala teroris
apapun juga, baik Tuhan teroris yang dari dalam sendiri, Tuhan juga akan Tuhan singkirkan dari orang-orang yang ingin berkuasa, Tuhan yang ingin memecah belah bangsa ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa tuh Presiden yang terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran, Engkau berikan kemampuan, berikan roh takut akan Tuhan sehingga memimpin bangsa ini lebih daripada Pak Jokowi Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati seluruh jemaat-Mu dari anak sekolah minggu, kaum muda, remaja, orang dewasa, para lansia, Tuhan tolong semuanya. Rencana Tuhan acara garis depan besok kaum muda, Tuhan juga akan memberkati sebuah Tuhan pembicara, Tuhan urapi semua. Terima kasih Bapak, sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini, Tuhan menyertai kami masing-masing dan kami sudah diberkati Tuhan. Kami mau berdoa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat hati dan tangan kita untuk minta berkat Tuhan. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki, perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, kekuatan, panjang umur, tapi berkat damai sejahtera terjadi atas pribadi kami dan rumah tangga kami masing-masing mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita